Distribusi normal oleh Nur Amelia. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri, terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Persamaan distribusi normal diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dengan fungsi probabilitas ini kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Fungsi ini nantinya juga akan dibuktikan oleh suatu grafik simetris atau bell curve. Distribusi normal terbagi atas tiga, yaitu distribusi peluang variabel acak kontinu, distribusi normal, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis. A. Distribusi peluang variabel acak terbagi lagi. Yang pertama ada variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu merupakan bilangan real untuk menyatakan suatu percobaan. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai-nilai variabel acak kontinu digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling tersambung membentuk garis. Contohnya, seperti hasil penimbangan berat badan, hasil pengukuran tinggi badan, dan hasil pencatatan waktu yang diperlukan peserta lomba lari mencapai garis akhir. Contoh soal, di dalam kelas yang beranggotakan 36 siswa dilakukan pengukuran tinggi badan. Dari data hasil pengukuran tersebut diperoleh tinggi badan siswa tertinggi adalah 175 cm dan tinggi badan terpendek adalah 145 cm. Tentukan variabel acak yang menyatakan hasil pengukuran tinggi badan tersebut. Penyelesaiannya kita tulis sebagai T lebih dari 145 dan kurang dari 175. 2. Distribusi peluang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu berupa interval pada bilangan pada garis bilangan real. Fungsi peluang pada variabel acak kontinu X sama dengan X lebih dari A dan kurang dari B. X sebagai bilangan real. Dinyatakan sebagai fx dengan beberapa adanya ketentuan, yaitu A. Nilai fx lebih besar daripada 0 untuk semua X anggota variabel acak kontinu X. B. Luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx pada interval terdefinisinya variabel acak X adalah 1. C. Jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai data pada interval X lebih dari C dan kurang dari D sama dengan luas daerah di bawah kurva pada interval X lebih dari C dan kurang dari D. D. Nilai P X sama dengan X kecil sama dengan 0. P X besar X kecil sama dengan P X kecil lebih dari X besar. P X besar dari X kecil sama dengan P X besar lebih besar dari X kecil. Contoh soal 1. Diketahui fungsi peluang fx sebagai berikut. Fx sama dengan, yang pertama, 2x tambah 1/12 untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 3. Yang kedua, 0 sama dengan untuk x yang lain. A. Tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Penyelesaiannya, L sama dengan integral fx dari dx sama dengan integral 2x tambah 1/12 dari dx sama dengan 1/12 integral dikali 2x tambah 1 dari dx sama dengan 1/12 dikali x pangkat 2 tambah x dari integral sama dengan 1/12 dikali 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0 sama dengan 1/12 kali 9 tambah 3 dikurang 0 tambah 0 sama dengan 1/12 kali 12 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1. B. Distribusi normal. 1. Grafik distribusi normal. Pada suatu data frekuensi data tertinggi biasanya berada di sekitar nilai rata-rata data. Semakin jauh nilai data dari rata-rata, frekuensinya juga semakin rendah. Misalkan rata-rata data, sebaran data secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. Kurva di atas dikenal dengan nama kurva normal atau kurva lonceng karena bentuknya yang seperti lonceng. Persamaan dari kurva tersebut dinamakan fungsi distribusi normal atau distribusi Gauss. 2. Nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku N 0,1. Luas daerah yang dibatasi kurva normal baku N 0,1 dan sumbu mendatar adalah 1. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Ini adalah contoh rumus yang digunakan pada nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku. Kemudian, grafik distribusi normal baku N 0,1 bersifat simetris terhadap garis Z sama dengan 0. Maka luas daerah di kiri dan kanan garis Z
sama dengan 0 adalah sama, yaitu ini adalah dua contoh rumus yang digunakan pada nilai peluang variabel acak berdistribusi normal baku N apabila menggunakan garis simetris terhadap garis Z. 3. Nilai peluang variabel acak berdistribusi normal tidak baku. Peluang variabel acak berdistribusi normal N sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva distribusi normal N dan sumbu mendatar. Salah satu cara menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva distribusi normal N dan sumbu mendatar adalah dengan mentransformasikan variabel acak tersebut menjadi variabel acak berdistribusi normal baku, kemudian menentukan nilainya menggunakan tabel distribusi normal baku. Untuk gambar kurvanya adalah sebagai berikut. C. Uji hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang digunakan sebagai pemecahan suatu permasalahan. Jawaban sementara tersebut diuji menggunakan suatu proses yang dinamakan uji hipotesis sehingga diperoleh kesimpulan diterima atau ditolak. Hipotesis yang akan diuji tersebut dinamakan hipotesis nol. Selain hipotesis nol, dikenal juga hipotesis alternatif, yaitu jawaban dari permasalahan jika hipotesis nol ditolak setelah diuji. Hipotesis alternatif merupakan komplemen dari hipotesis nol. Terima kasih telah menonton penjelasan tentang materi distribusi normal. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan yang ada pada video.